Tanah air bukan hanya tempat kita dilahirkan, ia adalah tempat menanam harapan. Kalimat ini menemani langkah kami saat roda motor menembus lumpur di Jalan Gampong. Apa arti wilayah transmigrasi? Bagaimana rupa hidup sehari-hari di sana? Bersama warga, kami mencari jawabannya. Kami, tim ekspedisi Patriot bersama warga desa ditugaskan oleh Kementerian Transmigrasi untuk mengevaluasi 4 kampung transmigrasi di Aceh Barat, Alu Kemuneng, Simpang Temarom, Gunung Pulo, dan Karanghampa. Wilayah transmigrasi di Aceh Barat menghadapi persoalan yang serupa. Pola keterbatasan ini kami temui di hampir semua desa yang kami kunjungi. Jalan-jalan utama masih didominasi tanah dan kerikil, licin ketika hujan, dan berdebu pada musim kemarau. Karena drainase yang buruk, genangan dan banjir mudah terjadi, membuat perjalanan ke sekolah, pasar, atau puskesmas menjadi perjalanan yang panjang yang penuh harapan. Kami melihat betapa krusialnya energi dan komunikasi. Meski setiap rumah telah tersambung listrik, aliran daya masih naik turun. Pemadaman sering terjadi ketika hujan deras atau angin kencang. Lampu jalan terbatas dan jaringan seluler lemah. Banyak warga harus naik ke dataran tinggi untuk mendapatkan sinyal. Kondisi ini tidak hanya menghambat komunikasi, tetapi juga mengganggu kegiatan ekonomi dan pembelajaran yang memerlukan akses informasi. Masalah berikutnya terkait kebutuhan paling mendasar, air bersih. Sumber air utama berupa sumur gali atau bor. Namun, banyak yang menghasilkan air keruh, berbau, dan berwarna. Uji laboratorium bahkan menunjukkan beberapa sampel air mengandung padatan terlarut dan arsenik di atas ambang batas aman. Di sisi lain, pengelolaan sampah dan limbah masih dilakukan secara mandiri karena tidak ada sistem resmi, sehingga potensi kontaminasi air semakin besar. Kualitas tempat tinggal pun tidak jauh berbeda dari 2 dekade lalu. Banyak rumah penduduk masih merupakan bantuan kayu dari program transmigrasi awal yang kini mulai lapuk. Upaya renovasi terhambat oleh keterbatasan ekonomi. Tata pemukiman kurang tertata dan sistem drainase yang belum terpadu membuat lingkungan mudah tergenang. Aspek pendidikan dan kesehatan turut menjadi tantangan besar. Sekolah-sekolah dasar dan menengah menghadapi kerusakan fisik. Ruang kelas kusam, plafon bolong, lantai retak, dan toilet yang tidak layak. Fasilitas belajar seperti buku, peralatan, dan koneksi internet sangat kurang. Sementara jumlah siswa yang sedikit dan guru yang tidak menetap menyebabkan pembelajaran sering terlambat. Untuk kesehatan, desa-desa ini bergantung pada puskesmas kecamatan yang berjarak cukup jauh. Mereka tidak memiliki tenaga kesehatan tetap, dan polindes atau posyandu hanya melayani kebutuhan dasar dengan peralatan medis yang minim. Dari sisi ekonomi, ketiadaan pasar permanen membuat warga harus menempuh belasan kilometer ke pasar terdekat dengan fasilitas yang terbatas dan akses jalan yang buruk memperparah situasi. Fluktuasi harga dan rendahnya daya dukung pasar menghambat tumbuhnya usaha mikro. Namun, di tengah beragam keterbatasan itu, masyarakat tetap menjaga kegiatan sosial dan budaya seperti pengajian, yasinan, dan posyandu. Ketangguhan ini menjadi modal sosial untuk bergerak maju, menautkan setiap paragraf kisah kami dengan semangat yang sama, yakni harapan untuk perubahan. Realitas ini mengingatkan kami bahwa transmigrasi bukan hanya perpindahan, ia adalah janji pembangunan yang belum tuntas.
kunci keberhasilan bukanlah seberapa banyak orang yang dipindahkan, tetapi seberapa layak mereka hidup. Kendala listrik, akses jalan, kualitas air, rumah layak, pendidikan yang bermutu dan layanan kesehatan dekat harus menjadi fokus. Bagi anak-anak muda dan pembuat kebijakan, kisah ini adalah panggilan. Kami, tim Ekspedisi Patriot, warga desa, dan penonton dapat bekerja sama. Anda bisa menyuarakan isu ini, mendorong investasi infrastruktur, memanfaatkan teknologi seperti energi surya dan internet satelit, serta mendukung program pendidikan dan kesehatan desa. Dengan demikian, slogan Kementerian Transmigrasi Kesejahteraan untuk Semua bukan hanya sekedar moto, tetapi kenyataan.